banyak sekali jenis penyakitnya. Nah, definisi penyakit menular seksual adalah penyakit yang ditularkan, terutama melalui aktivitas atau kontak seksual. Namanya juga penyakit menular seksual. Jadi ditularkannya dengan aktivitas kontak seksual. Laki-laki ke perempuan, perempuan laki-laki ya, terutama yang sesama jenis ya, itu risiko tinggi terkena penyakit menular seksual ya. Nah, di mana ini ditularkan dengan hubungan seksual ya, bergonta-ganti pasangan. Enggak cuma lewat vagina gitu ya, tapi juga per oral atau per anal ya. Jadi ada beberapa jenis hubungan seksual yang dimana di sini bukan hanya per vagina aja, tapi juga per oral dan per anal. Nah, ini juga menularkan sebuah penyakit ya. Klasifikasinya. Nah, di sini ada beberapa penyebabnya, sudah jelas. Penyebabnya ada MO ya, MO atau mikroorganismenya. Ada bakteri, virus, protozoa, jamur, dan parasit. Ya, misalkan klamidia. Eh, biasanya jenis penyakitnya klamidia. Terus ada gonorea, penyakitnya gonorea. Jadi biasanya bakterinya apa, nama penyakitnya juga itu, gitu ya. Tapi ada beberapa yang bukan juga. Nah, ini nanti silakan dihafalkan ya. Herpes simplex, ya, apa penyakitnya? Human papilloma virus, ya. Human papilloma virus ini kalau di laki-laki terjadinya kondiloma. Kalau di perempuan terjadinya apa? Human papilloma virus. Kalau laki-laki nama penyakitnya kondiloma. Kalau perempuan apa? Diserangnya. Hubungan seks juga, penyakit menular seksual juga di perempuan. Yang disebabkan oleh virus HPV. Namanya? Gimana semua ini? Nyala apa enggak ini? CA? CA apa? Suara saya terdengar enggak? Kanker serviks. Kurang besar. Kecilan dong. Suara saya kurang terdengar ya? Jelas ya? Jelas atau tidak? Jelas, Bu. Halo? Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Ya berarti kalau suara saya terdengar jelas, harusnya ya ayo kita ngobrol. Gitu. Virus HPV kalau di laki-laki itu kondiloma, kalau di perempuan ada CA cervix atau kanker serviks. Ya nanti kita juga akan bahas itu ya. Itu ada AIDS. Terus kemudian ada trichomonas ya, ada candidiasis ya. Nah, ini jenis-jenisnya dan penyakitnya. Tolong dihafalkan ya, nanti beberapa akan keluar di ujian. Kita mulai dari klamidia terlebih dahulu. Klamidia ini penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia thoracomatis yang merupakan bakteri gram negatif ya. Infeksi ini ditularkan melalui hubungan seks baik vaginal, anal maupun oral tanpa pelindung. Dengan pelindung pun juga masih punya chance terkena penyakit infeksi menular seksual loh ya guys ya. Maksudnya pelindung itu menggunakan kondom atau alat kontrasepsi yang lain. Ya, tapi kecil prevalensinya. Apalagi kalau tidak dengan pelindung. Dan ini konteksnya adalah bergonta-ganti pasangan ya. Namun seseorang yang melakukan hubungan seksual secara aktif, ya maksudnya di sini adalah suami istri, itu juga wajib tetap mengecek ya untuk genitalianya, walaupun tidak bergonta-ganti pasangan, kalau itu terjadi hubungan suami istri atau seksual secara aktif, harus tetap dicek maintenance 1 tahun atau 6 bulan sekali. Itu ya. Nah, bentuknya seperti ini nih klamidia. Nah, ini penyakitnya seperti ini dia. Ya, klamidia thoracomatis
Ini adanya inflamasi, ruam merah ya, ada jaringan parut dan ulserasi. Ulserasi itu sejenis luka ya. Luka benyek itu ulserasi pada jaringan yang terlibat. Manifestasinya, tanda gejalanya itu biasanya ada uretritis, sakit nyeri saat berkemih atau sulit berkemih, disuria itu sulit berkemih. Para uretritis itu uretranya infeksi, ada bakterinya, serta keluarannya ada mukoporulen. Porulen itu sejenis kayak berbusa gitu, ya. Seperti itu klamidia. Ada juga gonore atau kita sering sebut dengan kencing nanah, ya, atau mukusnya nanah, cairan yang keluar dari penisnya berupa nanah, gitu ya. Dengan ini nama bakterinya adalah Neisseria gonore. Ini sangat amat menular, ya. Ini melalui kontak seksual secara langsung, ya. Manifestasinya ada infeksi di uretranya, ya, di uretra yang laki-lakinya. Kemudian ada purulen, nanah, disuria, dan frekuensi berkemihnya ini sangat minim sekali. Ya, ada beberapa komplikasi yang disebabkan oleh gonore ini. Oke, sifilis atau raja singa, ya. Ini bentuknya seperti motil, ya. Di mana sifilis ini mukusnya dia ada luka. Lukanya bukan hanya seperti luka apa ya istilahnya luka jaringan parut, atau ini benar-benar luka yang dalam, ya, luka yang dalam. Kemudian merusak membran mukusnya, jadi jaringan kulit terluarnya rusak, ya. Ada ulkusnya, biasanya juga disertai nanah. Ada herpes genitalia. Herpes ini kalau tadi sifilis, terus kemudian gonore, klamidia ini tidak ada di perempuan, tapi kalau herpes genitalia ini juga ada di perempuan. Ya, ini virus, ya, virus HSV tipe 2, ya. Ini umumnya itu kontak langsung, ya, dengan eksudatnya. Kemudian dia juga bisa, maksudnya kontak langsung ini tidak hanya berhubungan seksual, misalkan terkena saja, contoh bergonta-ganti celana dalam milik orang lain atau handuk, ya, itu juga bisa. Karena ini virus modelnya, bukan seperti bakteria tadi. Kalau yang klamidia, gonore, dan sifilis itu misalkan dia handuknya sama, kemungkinan menularnya itu tidak begitu besar. Tapi beda lagi dengan herpes yang virus ini. Kalau kalian memakai alat yang sama dengan penderita, itu hampir 100% akan tertular. Ya. Nah, Shankorit, ya. Ini ada infeksi menular juga, di mana dia ada awalnya benjolan-benjolan kecil. Ya, kalau kita biasanya kayak yang di tangan, kalau suka alergi makanan, biasanya kalau di tangan itu dia ada benjolan-benjolan kecil, isinya air. Kalau itu dia diletuskan panas, nah itu mirip kayak gitu. Tapi ini di genitalianya. Ya, jadi nah, kalau benjolan yang ada di tangan itu kan biasanya tidak berbau ya. Kalau ini baunya tidak sedap. Jadi seperti ada eksudat, ada air yang ada di genitalia laki-laki. Ketika nanti pecah itu baunya sangat tidak sedap. Nah, ada limfogranulola venereum ya. Ini ada juga disebabkan oleh bakteri. Ini sebenarnya adanya obstruksi ya, karena pembuntuan. Ini karena bakterinya itu menumpuk sehingga menyebabkan drainasenya itu tidak baik, begitu ya. Nah, ada granuloma ya. Ini adalah infeksi kronis ya.
biasanya dia tidak langsung muncul dalam satu waktu ya. Ini lama terjadinya. Nah, ini biasanya juga termasuk infeksi oportunistik. Jadi, seseorang yang terkena virus HIV ya, itu belum tentu AIDS ya. Seseorang yang terkena virus HIV, HIV itu adalah virus ya, yang menyerang bisa siapa saja yang melakukan hubungan seksual. Virus HIV ini punya masa intubasi lama sekali, 1 sampai 10 tahun. Jadi misalkan terkena HIV-nya saat ini ya, seseorang itu tidak akan menimbulkan gejala yang tidak akan menimbulkan gejala yang terlihat. Jadi wes kayak orang sehat pada umumnya. Mungkin 5 tahun dari terkenanya baru menimbulkan gejala-gejala. Ya. Nah, HIV yang cepat terdeteksi itu akan menjadi virus aja, dormant atau tidur di dalam tubuhnya. Kalau dia terstimulasi ya, maksudnya digunakan hubungan seksual lagi dan lagi, atau pola hidupnya buruk ya, dan kemudian imunitasnya juga buruk, dia akan menjadi AIDS. Makanya disebut HIV/AIDS. AIDS itu adalah penyakitnya. Ketika seseorang sudah terkena penyakit AIDS tadi, maka akan sangat menurunkan imunitas dari seseorang. Di mana imunitas seseorang yang turun itu akan muncul yang namanya infeksi oportunistik atau infeksi penyerta khas dari penyakit HIV. Ya, gitu. Jadi ada kandidiasis, granuloma, ini salah satu infeksi penyerta yang biasanya ada di HIV. Dia bercirikan lesi ya, lesi atau luka, kemudian dia juga berdarah ya. Jadi warnanya seger gitu biasanya ya. Jadi dia akan mengelupas lapisan kulit terluarnya itu. Nah, kemudian kutil kelamin atau kondilomata. Nah, ini juga salah satu dari OP atau infeksi oportunistik penyakit HIV. Ya. Jadi penggunaan obat-obatan yang terlarang secara bersamaan itu kan juga bisa menularkan HIV/AIDS, bukan hanya berhubungan seksual. Pertukaran darah antar pengguna ya kalau HIV ini. Baik itu secara hubungan seksual ataupun bukan. Contohnya transfusi, penggunaan obat-obat terlarang, jarum suntik, dan lain-lain itu juga bisa menyebabkan OP-nya atau infeksi oportunistiknya itu juga tertular. Gitu ya. Jadi ada kutil-kutil yang ada di alat kelamin laki-laki dan ini gatalnya luar biasa. Nah, HIV ini tadi ya. Virus yang ini yang disebut penyakit infeksi menular seksual yang sangat kejam begitu ya. Ini belum ada sampai saat ini obatnya. Jadi ketika seseorang dengan HIV kita tidak perlu menjauhi orangnya, tapi yang kita jauhi adalah penyakitnya. Karena HIV kalau kalian ngobrol dengan dia atau kalian makan bersama dia tidak akan tertular kecuali kalian melakukan hubungan seks dengan dia. Atau bertukar darah misalkan transfusi atau bertukar jarum suntik dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya invasif itu baru menimbulkan HIV. Kalau tidak ya tidak gitu ya. Ada trichomoniasis ya, disebabkan parasit kalau yang ini. Parasit trichomonas ya, ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya ini yang menularkan adalah wanita ke pria. Karena ini adanya di wanita. Gitu ya, hubungan seks yang terjadi akibat wanita pembawa dari parasit trichomoniasis ini. Ada kandidiasis, ini paling sering juga infeksi oportunistik yang ada di HIV ya, kandidiasis. Ini jamur ya. Jamur pada pria tertular karena hubungan seksual dengan wanita yang menderita vulvovaginitis sama. Jadi ini penularannya dari wanita ke pria. Lesi, ada lesi
di sekitar vulvanya wanita. Jadi beda ya, tolong dibedakan ya vulva dan vagina. Luaran yang tampak itu namanya adalah vulva, kalau vagina itu bagian yang dalam. Ya. Jadi ada vaginatis, ada vulvovaginatis ya. Ada banyak nanti kita lihatnya. Nah, ini kalau pria nanti di gland penisnya ya, terjadinya kandidiasisnya. Ada kutu kemaluan ya. Ini sejenis parasit juga gitu ya. Ini bisa di laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana sih PMS ini bisa tertular? Ya, namanya juga penyakit penularan seksual. Yang pertama adalah adanya hubungan seksual ya. Kemudian penggunaan jarum suntik, personal hygiene yang buruk ya, kondisi fisik ya. Misalkan ada luka di salah satu pasangan, jangan sekali-sekali melakukan hubungan seksual. Ya, harus diketahui dulu itu lukanya karena apa, gitu ya. Jadi misalkan juga, oh kenapa ketika menstruasi pada wanita juga tidak boleh melakukan hubungan seksual kepada laki-laki, ya. Satu, ketika menstruasi itu banyak sekali kuman, virus, bakteri yang ada. Kita perempuan itu harus menjaga betul-betul itu. Ketika nanti dimasukkan penis dari laki-laki ketika berhubungan seksual, itu akan justru masuk bisa ke leher rahim kita. Ya, yang awalnya tercampur dengan sperma, nanti akan masuk sampai ke tuba falop kita dan sebagainya. Seharusnya kan nggak sampai sana jalurnya pengeluaran darah mens tadi. Kemudian juga di laki-lakinya akan terkena cairannya. Nah, itu nggak boleh. Begitu juga pada kondisi keputihan. Keputihan itu ada dua dari wanita. Ada keputihan yang normal dan keputihan yang abnormal. Di mana keputihan yang normal adalah keputihan yang ada di masa subur. Bentuknya bening seperti gel, kalau diolor dia akan molor. Ya. Tapi kalau keputihan yang tidak normal bisa berwarna hijau, bisa berwarna putih pekat, ya, kadang berbau dan itu menyebabkan gatal. Nah, kalau keputihan normal enggak menyebabkan gatal, cuman ya lembab saja gitu. Karena itu menandakan bahwa seseorang wanita tersebut sedang mengalami masa subur. Itu ya. Kecepatan nggak aku ngomongnya? Atau kalau nggak atau misalkan aku takutnya kendala sinyal, aku udah ngomong panjang kali lebar, kalian nggak dengar. Aman ya? Aman, Bu. Aman. Bu, Aman ya? Oke. Kalau kecepatan juga boleh, Bu, kecepatan gitu ya. Atau Bu ada yang ditanyakan, langsung tanya aja. Ya, bisa raise hand atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, izin bertanya. Itu kan tadi yang di sebelum-sebelumnya penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, itu kalau misalnya pas masih masa inkubasi dari virus tersebut tuh, orang yang terkena bisa menularkan ke orang lain nggak? Terima kasih. Oke, tentu bisa. Tentu bisa. Tentu bisa. Karena ketika sudah tertular virus, misalkan HIV gitu ya. Loh pula kita nggak tahu, orangnya kan nggak ada gejala apa-apa. Ya, gitu ya. Orangnya nggak ada gejala nih, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Tapi ternyata orangnya HIV. Ya, berarti yang harus aware kepada diri kita, ya diri kita sendiri. Dan ini adalah rata-rata penyakit menular seksual. Makanya harus hati-hati kita berhubungan seksual. Satu pasangan saja cukup. Supaya apa? Supaya mudah tracingnya, teman-teman. Jadi kenapa ketika nanti kalian mau menikah, tes untuk HIV, tes untuk hepatitis, tes untuk penyakit menular seksual itu penting. Nggak apa-apa dilakukan. Karena itu preventif. Ya, gitu. Kemudian vaksin. Supaya bagaimana kita
tidak terkena itu ada vaksinnya. Sudah banyak vaksinnya, cuman memang ini bukan vaksin yang wajib seperti BCG, campak, polio, bukan. Itu kan vaksin wajib yang pemerintah, ini vaksinnya ya vaksin sendiri. Tuh. Ya. Jadi kalau orangnya misalkan terkena, kemudian nggak tahu, masih masa inkubasi, bisa tertular nggak? Bisa. Jadi harus betul-betul hati-hati. Dengan siapa kita berhubungan seksual, dan seperti apa cara kita berhubungan seksual, terus kemudian bagaimana hygiene kita setelah melakukan hubungan seksual. Gitu ya. Jadi harus betul-betul hati-hati. Terjawab atau ada pertanyaan lagi? Mau tanya, Bu. Gimana? Tadi kan Boleh. yang herpes tadi kan Ini bisa siapa lewat ini? handuk. Yang tanya siapa ini? Amnika, Bu. Nah, ngono loh. Ihsan, nyalain kameranya. Udah nyala, Bu. Nah, mau tanya yang herpes, itu kan tadi bisa lewat handuk ya, Bu. Nah, itu Ya, terus yang tertular itu hanya di kelaminnya aja atau bisa di seluruh tubuh, kulit di seluruh tubuh. seluruh tubuh bisa. Herpes itu bisa di leher, bisa di muka, bisa di mana-mana. Herpes itu bisa di mana-mana. Ya, tapi memang dasarnya dari situ. Kalau misalkan kamu anduan ya, kecuali anduanmu cuma muka tok. Ya kan, kalau kita anduan nggak cuma muka tok ya. Seluruh tubuh kan. Bahkan alat kemaluan kan ya pasti kita bersihkan. Nah, coba. Kalau kamu berganti-ganti handuk, habis temenmu membersihkan alat kemaluannya, terus kamu anduin mukamu, ya bisa. Mukamu terkena herpes. Gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa. Bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kita lanjut dulu kah? Gimana? Gimana, San? Isan gimana? Udah, Bu. Ya, oke. Perilakunya seperti apa sih yang berisiko? Nah, ini ya perilaku bergonta-ganti pasangan. Pernah Nah, ini riwayat ini juga perlu. Kayak misalkan ngobrol-ngobrol ya, mungkin ini hal-hal yang tabu ya, guys. Cuman ketika kita nanti di dunia kesehatan, ini bukan lagi hal yang tabu. Dan kalau kita nanti punya pasangan sesama kesehatan, itu mudah sih sebenarnya. Tapi kalau pasangan kita bukan dari kesehatan, ya tugas kita memberikan edukasi ini gitu loh. Ya, ini bukan hal yang tabu lagi. Terus misalkan, eh, apa namanya, pasangan kita gitu ya, salah satunya nauzubillah terkena salah satu penyakit menular seksual, ya kita tahu lah apa yang menyebabkan itu. Nah, itu kan akan menjadi pertimbangan kita juga gitu ya. Atau memang ya kalau memang dia dulunya pernah bandel, misalkan pernah pernah tato atau apa narkoba dan sekarang sudah insyak gitulah istilahnya ya. Nah, itu kalau kita mau menerima itu justru akan baik. Nah, kita akan bisa menjaga diri kita gitu loh. Kayak misalkan, mungkin ada pertanyaan juga di benaknya kalian, Bu, kalau pasangannya HIV, terus kemudian berhubungan seksual, berarti otomatis pasangannya nanti ikutan HIV ya, gitu. Kalau itu diketahui sejak awal, ya, kan ditularkan melalui sperma. Nah, itu ada caranya bagaimana pasangan kita itu tidak tertular HIV. Jadi kalian berhubungannya nanti itu akan diprogram oleh dokter. Kalau kalian berhubungannya sembarang, misalkan lagi pengen terus langsung hubungan, ya pasti tertular HIV. Kalau misalkan salah satu pasangannya HIV. Nah, kamu hubungannya itu nanti akan diprogram sama dokter. Misalkan hubunganmu harus malam Jumat Kliwon jam 10. Nah, gitu. Jadi ada waktunya dan ada obat-obat yang akan kalian minum sebelum berhubungan. Gitu. Supaya satu dari pasanganmu tadi yang belum terkena HIV, misalkan ada si A terkena HIV nih.
ya, si B tidak terkena HIV. Mereka menikah. Nih, ya. Otomatis kalau menikah kan pengennya juga punya keturunan, ya, punya keturunan. Tapi kalau tidak diprogram, si A dan si B yang awalnya tidak HIV itu akan terkena HIV juga. Otomatis kalau hamil, anaknya nanti juga HIV juga. Tapi kalau diprogram, meminimalisir, ya, pastikah Bu? Nggak bisa dipastikan ya, tapi yang jelas meminimalisir supaya si B yang belum HIV tadi itu tetap tidak terjangkit virus HIV dan anaknya, kecuali kalau ibunya ini ya, ibunya yang HIV itu agak sulit ya. Kalau ibunya yang HIV loh ya, itu anaknya sebagian hampir 90% pasti HIV. Misalkan yang HIV si ayahnya gitu ya. Itu bisa spermanya dibersihkan, itu bisa. Untuk nanti dimasukkan ke ibunya itu bisa, ada program namanya INSEM dan lain-lain banyak. Gitu ya. Jadi bisa semuanya hubungannya akan diatur. Gitu ya. Kemudian bertukar jarum, merusak kulit ya, menggunakan alat cukur bersamaan juga bisa. Karena misalkan satu cukur terus ada darahnya. Nah, darahnya kamu juga kena darah lagi, saling nih, ya. Gitu. Kemudian pencegahannya ya tentu tadi ya tidak lepas dan tidak dengan cara hubungan seksual yang jelas, monogami ya. Terus kemudian karena itu untuk tracingnya mudah ya. Kalau pasangannya cuma satu itu tracingnya mudah. Kalau pasangannya banyak itu tracingnya yang susah. Maksudnya yang susah adalah siapa nih yang menyebabkan. Nah, itu yang susah kalau sering bergedakan. Kalau satu kan wis pasti jelas ya. Kemudian penata laksanaannya bagaimana? Ini ada banyak ya kasus-kasus seperti ini ya, tentu ada pengobatan yang tidak sebentar ya teman-teman ya. Ada ini beberapa, ini Jasduno aja, ini obatnya seperti acyclovir, ini semua antibiotik ya, pengobatannya dengan antibiotik spektrum tinggi ya. Nah, masalahnya pasti ya harga diri, nyeri ya, pola seksualnya tidak baik. Kalau pasti ada alat kelaminnya yang bermasalah, pasti aktivitas seksualnya juga tidak ini. Ansietas, terjadi kecemasan ya. Adanya juga disfungsi seksual. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Disfungsi seksual ini menunjukkan adanya gangguan fungsi seksualitas ya, gangguan ketidakmampuan seksual berhubungan dengan respon seksual, apakah dia orgasmenya atau ejakulasi dini, nah seperti itu ya. Ini respon seksualnya. Nah, ini kita akan masuk ke faktor-faktor fisik. Nih, nanti bisa teman-teman juga baca ya, di mana faktor fisiknya tentunya akan kenapa sih orang punya disfungsi seksual? Maksudnya disfungsi seksual itu ketika berhubungan si laki-lakinya ini ada beberapa kendala, misalkan tidak tidak bisa mengeluarkan sperma produksinya dengan lancar, ya. Contohnya ada beberapa, misalkan disebabkan penyakit-penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, pembuluh darah, penyakit hormonal, ya, penyakit gagal ginjal tadi ya, AKI atau CKD, itu pasti disfungsi seksualnya akan menurun. Begitu. Psikologis, misalkan dia lagi depresi, stres, merasa bersalah, kecapean aja ya. Kecapean aja, kondisi lelah, itu juga aktivitas seksualnya tidak baik. Jadi kalau mau aktivitas seksualnya baik, justru kalian olahraga dulu. Olahraga dulu, itu aktivitas seksualnya akan bagus. Tuh.
Kemudian, nah ini ya, ada hasratnya kurang, gangguan ereksi, ya. Ereksi itu pengeluaran spermanya atau ejakulasi dini. Ejakulasi itu keluarnya kecepatan. Tuh, ya. Nah, ini sudah ada semua sih. Nah, ini sudah. Nah, faktor disfungsi seksual itu bisa karena tadi ya gangguan vaskuler, neuro, sistemik, hormonal ya, atau dari anatominya ya, anatomi dari penisnya sendiri gitu ya. Terus kemudian faktor-faktor lain yang ini sering banget terjadi yang kita temukan di rumah sakit itu karena lifestyle. Disfungsi seksualnya itu karena lifestyle itu banyak banget ya. Jadi misalkan anaknya ini sering banget pakai celana jeans yang ketat itu. Terus kemudian pakai celana dalamnya juga bukan bahan yang menyerap. Akhirnya ukuran dari penis atau skrotumnya itu bisa mengecil karena eh, apa namanya daya serap dan kemudian ruang yang ada itu tidak menyebabkan dia baik gitu ya. Jadi itu lifestyle-nya. Atau misalkan dia em, sering ketika setelah kencing gitu ya tidak dikeringkan, itu akhirnya lembab dan sebagainya. Atau merokok dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu ya upayanya adalah kalau sudah terkena ya pasti kita harus mengkonsultasikan itu. Nah, nanti ketika kalian sebagai radiografer ya, itu pasti kalian akan banyak menemukan itu. Hasil USG testis, skrotum itu kayak makanan tiap hari. Kalau kalian di klinik radiologi ya, untuk melihat apa namanya USG prostat dan lain sebagainya ya, banyak USG yang nanti kalian lakukan di sana. Kemudian apa namanya pemeriksaan yang lainnya. Jadi kalian harus tahu oh ini penyakit apa. Nah, misalkan tentu ya kalau kita melakukan seperti ini harus APD-nya juga lengkap ya, teman-teman. APD kalian harus lengkap terutama menggunakan sarung tangan. Kalau melakukan pemeriksaan seperti ini. Sarung tangan pun, nah ini misalkan kalian memeriksa ke pasien A, kemudian pindah ke pasien B, kalian nggak ganti sarung tangan, iya kalian aman. Pasiennya selanjutnya ini yang berbahaya, ya. Jadi memang penggunaan sarung tangan itu penting. Tapi kalau kalian tidak menyentuh, ya, tidak menyentuh sama sekali lah istilahnya. Misalkan ambil CT foto aja, tidak menyentuh ya, tidak menyentuh. Tapi kalian ini terpapar di lingkungan situasinya, sehingga cuci tangan itu penting ya. Jadi jangan bosen-bosen ketika di rumah sakit untuk cuci tangan berkali-kali tidak apa-apa, gitu ya. Cuci tangan sesering mungkin. Nah, ada lagi tumor ya. Ini nanti tumor itu ada dua jenisnya, bigen dan malignen. Bigen itu ada tumor jinak. Ya, tumor jinak itu dia tidak mengarah ke kanker, benjolan saja, ya benjolan saja. Dia pertumbuhannya lambat dan dia jinak, ya jinak itu maksudnya bisa diobati tanpa dioperasi atau misalkan dioperasi itu pun juga bukan yang kito atau harus segera gitu ya. Beda lagi yang malignen, ini tumor ganas. Nanti akan saya bahas juga kok. Nah ini tumor. Nah ini beginan juga malignan, bersifat jinak dan ganas. Ya, pasti kalau kita bagi menjadi dua. Kalau kanker itu adalah tumor yang ganas. Ya, gitu. Jadi kalau kita menyebutkan kanker CA itu juga tumor, tapi tumor yang ganas. Tapi kalau bukan kanker ya, itu berarti tumornya jinak. Contoh di mata kaki biasanya ada kutil daging tumbuh ya.
itu juga tumor, teman-teman. Tumor jinak atau di bagian tubuh kalian. Kira-kira ada nggak bagian yang menonjol yang nggak sakit dan bertahun-tahun ada di situ? Biasanya sejenis kayak kutil gitu. Atau di badan. Dia ada daging tumbuh gitu biasanya. Mungkin ada dari beberapa teman-teman. Itu juga bagian dari tumor. Tapi dia tumor begini. Bukan malignan. Ya, gitu. Nah, tumor yang bersifat jinak tumbuh membesar tapi tidak menyebar dan menggerogoti jaringan. Jadi, perbedaan tumor jinak dan tumor ganas, kalau tumor jinak itu dia hanya di satu tempat tersebut. Istilahnya tidak metastasis. Ya. Metastasis adalah penyebaran. Jadi misalkan tumornya itu ada di leher, contoh limfoma Hodgkin, itu juga termasuk tumor jinak. Ya, dia akan di situ aja, nggak akan nyebar kemana-mana. Tumor yang jinak itu kalau punya stresor, dia bisa berpindah menjadi tumor yang maligna atau ganas. Tapi biasanya jarang. Kalau ganas sedari awal dia biasanya kelihatan. Dia maligna gitu. Nah, dia membesarnya cepat. Kalau yang ganas, kalau yang jinak juga membesar tapi secara perlahan. Bahkan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Nah, si yang jinak ini dia nggak ngerusak yang lain, nggak ngerusak teman-temannya, organ-organ, sel dan jaringan yang lain. Tapi kalau si yang ganas ini dia akan makan baik itu jaringan yang sehat atau jaringan yang mati. Ya. Jadi, kenapa kemoterapi ya? Kemoterapi itu dia nggak bisa milih ini loh tumornya yang ganas, jaringannya yang jelek yang mati. Yang baik pun dia juga kena. Makanya kenapa tuh kalau kemoterapi nanti efeknya nausea, vomiting, kemudian ada alusia atau kebotakan ya. Itu karena sel-sel yang baik pun juga ikut mati. Karena nggak bisa memilah itu. Nah, nanti mungkin dari teman-teman ini bisa berkoordinasi ya, punya jejaring, bisa kemo tapi yang bisa nyasarnya yang jelek-jelek aja, yang bagus tetap hidup. Nah, itu mungkin suatu saat nanti. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kanker ya. Ada kanker penis, kanker prostat, dan kanker testis. Paling besar prevalensi yang ada di Indonesia sekarang adalah di kanker prostat. Semakin bertambahnya usia pada laki-laki, CA prostat ini akan semakin besar atau BPH. Ya. Ini kanker penis. Ya. Etiologinya HPV, hygiene, infeksi, merokok. Patofisiologi atau perjalanan penyakitnya dimulai dari lesi kecil di gland penisnya. Kemudian ada sel kanker yang berangsur-angsur secara lateral sampai ke permukaan, adanya lesi yang meluas yang awalnya cuma di ujung gland penisnya sekarang meluas sampai dalam. Ini siapa? Ada yang mau tanya atau gimana? Aman ya? Semakin besar dan metastasis itu yang awalnya di penis, dia bisa ke paru, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, gitu. Jadi kanker itu kalau udah ada di satu tempat, kalau dia ganas, dia bisa. Ini siapa yang yang mic-nya nyala siapa? Ada yang mau disampaikan? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau izin tanya. Jadi ada kasus misalnya kayak tadi yang Ibu sebutin yang tumor tapi jinak itu, tapi dia di bagian ketiak. Nah, itu udah membesar, Bu. Tapi si orang ini memutuskan untuk tidak dioperasi. Nah, itu apakah berbahaya untuk kedepannya atau
hanya mengganggu aktivitas saja, Bu? Basically, kalau tumor jinak itu tidak berbahaya. Ya, tumor jinak itu tidak berbahaya. Tapi memang mengganggu, gitu ya. Adanya benjolan itu mengganggu. Biasanya dia juga nggak ngerasain sakit kok. Yang ngerasain aja bedol gitu. Karena dia tumor jinak. Yang perlu diwaspadai ketika yang awalnya tidak menimbulkan nyeri atau sakit, tiba-tiba suatu saat dia kok merasa sakit. Ya, misalkan di ketiaknya tadi kan ada benjolan nih. Yang awalnya kecil sekedelai, sekarang udah sekacang, gitu ya. Misalkan segitu. Gimana nih? Perlu aku angkat nggak? Diangkat pun jauh lebih baik, gitu loh. Nggak diangkat pun kalau jinak, dia nggak apa-apa biasanya. Begitu. Yang perlu diwaspadai, ketika si benjolan tadi yang awalnya tidak menimbulkan rasa nyeri, berubah menjadi rasa nyeri. Itu adalah sign symptom tumor jinakmu yang tadi di ketiak tadi, tumor jinaknya seseorang tadi, itu berubah menjadi tumor kan. Gitu. Ya, jadi ketika sudah ada perubahan rasa yang awalnya dia cinta sekarang tidak, ya, itu yang perlu diwaspadai. Gitu. Kalau tidak ada, sejauh ini nggak apa-apa. Yang penting kan tidak mengganggu aktivitas. Gitu. Bisa diinikan. Oke, silahkan Janu. Izin Gimana? Siti terjawab? Iya, Bu, Oke, terjawab. gimana Mas? izin bertanya Bu, perihal tumor tadi kan kalau untuk di kelamin pria itu biasanya dikenal varikokel, Bu. Varikokel itu kan pada pembuluh darah di penis. Apakah varikokel itu sama seperti hemangioma? Seperti kan kalau hemangioma itu termasuk tumor pembuluh darah, gitu. Apakah varikokel itu termasuk tumor juga atau bukan? Terima kasih. Oke, varikokel itu sebenarnya kalau saya tidak menyebutnya dia sebagai tumor. Karena varikokel ini adalah seperti varises kalau di kaki. Ya, dia adalah dilatasi pembuluh darah. Seharusnya misalkan ini pembuluh darah nih ya. Pembuluh darah yang segini dia dilatasi atau melebar, membesar. Ya, itu varikokel. Tapi kalau biasanya varises itu kan ada di kaki ya, gitu ya, di paha atau di ekstremitas gitu ya. Tapi kalau varikokel ini adanya di testis. Sehingga misalkan begini, testis ini kan pabrik dari sperma. Ibaratnya pabrik sperma nih. Nah, pabrik sperma ini kan dia produksi nih tiap hari. Seharusnya dia akan dikeluarkan nanti lewat penis ya saat dia ejakulasi atau berhubungan gitu lah ya. Tapi ketika ada varises atau varikokel, gerbong dari pabriknya tadi itu ketutup. Ya, terhalang pembuluh darah yang melebar atau dilatasi tadi. Nah, bentuknya kadang memang seperti benjolan, tapi sebenarnya itu pembuluh darah yang melebar. Ketika ada varikokel, otomatis spermanya akan injerit-injerit, keluarnya nggak lancar nih. Atau malah nggak keluar. Tapi harus dibedakan. Loh Bu, itu loh orang yang kena varikokel banyak Bu spermanya. Nah, kamu tahunya dari mana banyak spermanya? Loh itu Bu yang keluar banyak, satu ember. Nah, itu yang keluar bukan sperma. Itu yang keluar apa? Cairan semen atau maninya. Kalau sperma tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sperma hanya bisa dilihat dengan namanya analisa sperma dengan mikroskop. Jadi kalau ibarat kata ya, ibarat kata itu ini apa namanya kita beli es dawet. Kita beli es dawet.
Es dawet itu kan ada dawet dan santan. Ya, santannya itu adalah cairan semennya atau cairan maninya. Dawetnya itu adalah spermanya. Jadi kalau kita beli es dawet, tapi dawetnya isinya cuma 5 biji, ya berarti pelit yang jual, gitu ya. Nah ini kenapa nih? Kok kita beli es dawet cuma isinya santan doang sama es doang, gitu ya. Jadi sama seperti sperma gitu. Oh mungkin eh, kalau kita beli dawet kan biasanya satu mangkok penuh gede ya, atau satu gelas besar itu. Satu gelas besar itu kok isinya cuma 3 atau 5. Nah, seperti itu kita bisa umpamakan. Misalkan cairan semennya itu satu gelas besar, tapi ternyata ketika di mikroskop, di analisa sperma, ternyata cuma isinya 10. Ya, tuh. Karena apa? Karena tidak bisa tadi terhalang oleh varikokel. Harus dioperasi kalau varikokel. Tiada lain, tiada bukan. Ya. Dioperasi, kalau udah dioperasi ya ibarat kerannya akan lancar gitu aja. Kalau masalahnya hanya di varikokel gitu. Nah, kalau nggak dioperasi juga bisa membuahi ya. Maksudnya ada kelainannya di laki-lakinya. Gitu loh. Tidak bisa membuahi karena varikokel itu cukup mudah kok. Biasanya rehat aja nggak ada setahun itu pasti udah. Maksudnya rehat itu kalau berhubungan seks ya monggo. Maksudnya saya itu adalah biasanya untuk bisa memproduksi sperma dengan baik lagi itu perlu maintenance kira ada 1 tahun lah. Maksudnya kualitasnya tadi setelah varikokelnya dianggap gitu. Gimana Mas Janu? Baik, Bu, terima kasih. Oke, gitu ya. Nah, kalau varikokel itu bisa dideteksi secara apa? Nah, kalian nanti yang deteksi dengan USG testis. Jadi varikokel itu hanya bisa dilihat oleh teman-teman radiografer ini dengan USG testis. Ya. Oke. Slide-nya itu loh, 70 ya, 80 rek. Oh, oke ya. Nanti juga, ini belum yang perempuan. Ya, gitu. Nah ini kanker prostat ya. Ini juga sering tadi udah kita bahas sih. Nah, siang prostat masuk juga. Ini masuk ke genitalia dan masuk ke urinalis. Ya, kanker testis ya, testis ini tadi salah satunya yang apa namanya? Dilatasi atau tumor jinak juga boleh sih. Sebenarnya bukan tumor sih. Kalau tumor itu kan dia benjolan massa daging gitu loh. Nah, itu sedangkan kalau varikokel bukan daging, pembuluh darah. Nah, gitu. Ya, nanti bisa dicek lagi kurang lebihnya itu. Nah, ini web of cautions dari perjalanan penyakitnya. Oke. Nah, ini mau ditanyakan dulu untuk yang reproduksi patologi genitalia laki-laki. Aman? Si Bu, Kita pilih. Nah, boleh silakan. ini saya mau nanya. Saya pernah membaca satu jurnal dan dari jurnal itu berkata apabila pasien diabetes pria itu mengalami bisa mengalami apa sih disfungsi Seksual. bentar Bu. Apa gimana? Keputus loh. Saya nggak dengar tadi. Terakhir begini. Misalkan mengalami disfungsi. Nah, wes sampai situ. Aku habis itu nggak dengar. Coba diulang. Mengapa pasien diabetes pria itu mengalami fungsi ini Bu, disfungsi ereksi Bu, atau bahasa lainnya penisnya nggak turn on gitu Bu, turn on. Tentu. Tentu. Nah, Itu tadi udah ada tuh. akibatnya apa ya Bu? Oh, akibatnya ya ini. Enggak Bu, Apa namanya? maksudnya penyebabnya. Penyebabnya ya DM tadi. Hiperglikemi. Banyaknya gula di apa namanya? Di pembuluh darah itu menyebabkan seseorang itu ngantuk. Ya.
Sama juga dengan fungsi seksualitasnya. Banyaknya gula, ya, penumpukan gula, ini akan memperburuk dari sirkulasi. Karena penis ini dia bisa istilahnya berdiri, itu karena ada aliran darah yang ke sana. Kalau ada gula, tentu tidak akan optimal, ya, tidak akan optimal. Aliran darah ke penis itu tidak akan optimal. Belum lagi kalau terjadi obstruksi akibat gula. Insulinnya tidak bisa reserve, ya, gulanya banyak, nggak bisa terpecah, nggak bisa ke pembuangan, semuanya numpuk. Karena kenapa? Terjadinya bengkak. Bengkak itu, edema itu banyak terjadi di ekstremitas. Ekstremitas itu adalah daerah yang jauh dari jantung. Contoh tangan, kaki, termasuk penis itu juga bagian yang jauh dari jantung. Jadi kenapa? Dia bisa bengkak kalau dia itu DM. Nah, seseorang yang terkena gula, DM, akan sangat mudah terkena lesi atau gampang luka. Ya, karena jaringannya nefrotik semua atau mati semua kalau kena gula. Namanya ulcus diabeticum. Ya, atau kalau luka di ekstremitas namanya adalah gangren. Namanya keren, tapi penyakitnya nggak keren. Gangren. Ya. Jadi dia, misalkan terjadi, pernah ya nanti kalau kalian di rumah sakit, ada seseorang yang diamputasi karena penyakit gula. Karena apa? Bagian ekstremitasnya itu sudah tidak bisa dialiri darah lagi. Sehingga segala sesuatu yang tidak ada aliran darahnya, dia akan mati, membusuk, dan lapuk. Jadi kenapa seseorang yang kena diabetes, jempol tangannya atau jari-jarinya itu bisa protol sendiri, bisa lepas sendiri? Ya karena itu tidak ada suplai oksigen, tidak ada suplai darah dan nutrisi ke perifer. Jadi kenapa penisnya sampai busuk pada orang yang terkena diabetes? Ya karena tidak ada suplai yang kesan. Gitu. Jadi ketika seseorang yang diabetes itu terjadi ulkus, luka, dan sampai gangren, sampai bisa diamputasi. Makanya seseorang yang diabetes harus hati-hati betul. Ya. Harus dimaintain dengan baik, diperiksa gula darah acaknya secara berkala. Kalau DM-nya tipe 2 masih oke. Lifestyle-nya diperbaiki. Kalau tipe 1 agak sulit karena memang harus seumur hidup konsumsi insulinnya. Gitu ya. Jelas? Mas? Jelas, Bu. Makasih. Sama. Oke. Masih ada lagi untuk reproduksi atau patologinya pria? Kalau tidak ada, saya tak pindah ke yang wanita. Oke, saya hentikan dulu. Saya tak minum dulu ya. Saya coba share screen. Permisi Bu, saya mau tanya. Sebentar. Ya, siapa yang mau tanya? Saya Bu. Mana yo kok Bu, nggak tadi metu yo? Yang di saya ini kok nggak keluar ya? Coba dinyalakan ininya, kameranya. Kalau kameranya nggak nyala itu nggak naik nanti. sudah dari tadi nyala Bu. Oh sudah ya? Mana siapa? Kepo. Oh nah ini, Nadia dah.
Oh, bukan. Siapa? Yuli Sastri Sitompul. Oke, oke. Silakan, silakan. Ibu tadi kan ada dibahas tentang Kecil ya gangguan suaramu ya. Agak kencengan kok. oh iya Bu, tadi kan ada dibahas tentang gangguan hasrat ya Bu. Nah itu bagaimana jika kasusnya yang sesama jenis Bu? Apakah mereka bisa merasakan hal tersebut gitu Bu? Apakah ada sesuatu yang terjadi kelainan seperti apa pada mereka yang kok bisa pada sesama jenis gitu Bu? Entah antara cowok atau cowok ataupun sesama wanita. Maksudnya kenapa kok bisa ada hasrat sesama jenis gitu ya? Iya Bu, betul. Sebenarnya eh, saya juga kurang memahami kalau itu ya. Karena begini, hasrat ini itu kan kalau yang aku maksudkan tadi, gangguan hasratnya itu karena dia ada penyakit. Jadi misalkan begini, kalau yang tadi ya konteksnya, tapi kalau ini kan beda konteks. Ini saya jelaskan dulu yang di PPT saya ya. Maksudnya gangguan hasrat itu misalkan begini, ketika ada herpes simplex, kemaluan kalian, ya, kemaluan orang, maksudnya kemaluan orang, misalkan si A, otomatis si A tersebut akan merasa nggak nyaman ketika berhubungan. Begitu pula lawannya. Dua-duanya biasanya akan ada gangguan hasrat. Itu maksud saya di PPT. Nah, kalau hasrat berhubungan seseorang, misalkan yang dikatakan lesbi atau gay, ini saya kurang memahami juga. Kenapa ya kok bisa ada? Seharusnya kan seyogyanya kita tertarik dengan lawan jenis ya. Saya juga kurang memahami kenapa em, bisa tertarik sesama jenis. Saya juga belum tahu kalau tentang itu. Kenapa seseorang bisa tertarik? Ya mungkin nih, kalau menurut saya ya, kalau di agama kita, di agama saya gitu ya, mungkin itu ada hasratnya setan gitu ya. Kalau tertarik sesama jenis itu. Tapi kalau secara biologis, kayaknya saya juga perlu mendalami untuk diteliti deh itu ya. Saya belum tahu sejujurnya. Tapi kalau yang saya maksudkan di PPT tadi adalah gangguan hasrat ketika ada penyakit di organ genitalianya, otomatis hasrat untuk berhubungan seksual itu akan menurun, bahkan tidak ada. Misalkan terjadinya keputihan aja, pasti dari kamu juga nggak confident gitu ya, dari sang perempuannya. Dari laki-laki yang juga tidak nyaman ketika berhubungan. Itu maksudnya gangguan hasrat. Tapi kalau hasrat yang lesbi atau gay, saya kurang memahami. Ya, saya takut-takut salah ya. Saya juga bukan guru agama. Gitu ya. Gimana Mbak? Ini mungkin bisa ada yang mau sharing? Gimana ya? Ada pengalaman nggak? Saya nggak ada pengalaman soalnya. Dan juga tidak mempelajari itu kebetulan. Tapi saya pernah nggak Bu Indah nemu pasien gitu? Ya pernah, banyak. Pernah nggak nemu pasien gay yang punya penyakit kayak gitu? Oh, banyak. Nanti kalau kalian datang di Rumah Sakit Sutomo ada ruangan namanya Cendana. Itu adalah ruangan HIV/AIDS. Karena banyak sekali. Misalkan ada cowok yang sakit, yang nunggu cowok juga. Tapi romantis banget. Banyak tuh. Banyak banget saya lihatnya. Tapi saya nggak tahu nih kenapa. Ya, gimana cowoknya yang satunya juga sakit nggak Bu? Nah, kebetulan saya juga nggak nanya-nanya tuh. Gitu. Dan biasanya mereka sangat tertutup sekali. Yang saya
kehamilan dan laten. Kemudian ada cervix, uterus, endometrium, dinding rahim, tuba fallop, ovarium, bahkan sampai kehamilan. Nah, ini yang dibahas. Sign symptoms-nya dan juga dasar patologinya. Sign symptomnya vagina discharge. Ya. Jadi kalau ada gejala di vaginanya, nah, nyari sesuatu. Aku tak ngajar dulu, nanti tak kabari lagi ya. Rapatnya mungkin jam 8.30 ya. Halo, masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Ya. Bu. Oke, kita lanjut ya. Ada inflamasi di area genital, vagina. Inflamasi itu bisa adanya ruam merah, terus jaringan parut, ya. Kemudian lesi, luka, itu inflamasi. Kemudian bleeding, pendarahan, ya. Ada menstruasi abnormal, ya, gangguan-gangguan homeostasis, ya, gangguan hormonal. Jadi menstruasi abnormal adalah menstruasi yang terjadi atau pendarahan yang terjadi di luar tanggal menstruasi, nyeri karena adanya distensi. Distensi itu adalah ketegangan atau pembengkakan. Ruptur itu adalah apa itu ruptur itu? Jatuh gitu loh ruptur itu. Ruptur ya ruptur apa ya bahasa Indonesianya ruptur? Ruptur itu sejenis jatuh longsor itu ruptur. Ya. Spasme dan juga torsi, ada distensi abdomen, asites tuh ya itu tadi ketegangan gitu ya, adanya kista dan kehamilan. Nah itu dasar-dasar patologisnya. Kita mulai dari vulva dulu ya. Inflamasi vulva. Nah ini virus herpes tadi ya. Ada sifilis, sifilisnya ada primer sekunder gitu ya. Nah ini kalau sifilis nih ditularkannya biasanya laki-laki ke perempuannya. Kalau herpes perempuan ke laki-lakinya. Terus kemudian tadi ya ada 2 jenis kurang lebih. Ada vulva, ada tumor. Ya, ada tumor jinak dan tumor ganas. Nah ini jenis-jenisnya ya, nanti bisa dibaca. Kemudian ada vaginitis, vulvongitis, disebabkan bakteri protozoa MO tadi ya, mikroorganisme. Nah, cervix, nah tadi ada cervix atau CA cervix tadi yang paling apa ya, penyakitnya sekarang lagi naik gitu ya. Jadi yang tren itu bukan hanya fashion gitu ya, penyakit itu juga ada trennya, isunya yang lagi naik ini salah satunya adalah CA cervix. Disebabkan oleh apa sih CA cervix ini? Disebabkan oleh hubungan seksual tentunya. Human papillomavirus atau virus HPV ini terjadi pada wanita ya. Kalau CA cervix adalah wanita, kalau di laki-lakinya kondiloma tadi yang punya aktivitas seksual aktif ya. Jadi
HPV ini berarti nggak bisa ya Bu menyerang pada wanita yang belum pernah berhubungan seksual. Seharusnya tidak bisa terjadi. Ya. Prevalensinya kan sangat kecil, bahkan tidak bisa. Jadi kalau seseorang tersebut terkena HPV, dimaafkan, sorry kepencet katanya. Kalau seseorang tersebut terkena HPV atau terkena CA cervix, tapi seseorang tersebut mengaku belum pernah berhubungan seksual, itu agak mustahil. Ya. Pasti 98% ya seseorang tersebut sudah pernah berhubungan seksual. Karena itu cirinya dari HPV dan juga kondiloma. Nah, gitu. Terus kemudian selain itu, HPV ini adalah leher rahim. Leher rahim itu menghubungkan vagina dan rahim. Ya. Jadi sepanjang leher rahim. Tuh, CA-nya di situ. Dan ini ganas. Ya, maligna dan bisa metastasis kemana-mana, tingkat mortalitasnya atau kematiannya lebih dari 50%. Ya. Dan biasanya HPV ini dia sayangnya itu dormannya lama atau masa inkubasinya lama. Jadi ketika seseorang terkena HPV itu biasanya butuh waktu beberapa tahun untuk mengetahui dia sudah di stadium besar ya, stadium 3-4. Jadi tiba-tiba udah cukup parah aja gitu biasanya. Awalnya juga tidak ada gejala yang berarti, tapi kalau sudah masuk ke stadium 3, biasanya dia akan terjadi pendarahan di luar gejalanya lah ya, di luar dia menstruasi. Kemudian dia juga nyeri saat berhubungan, sakit pinggang, ya itu beberapa gejala-gejala dari HPV. Ya. Nah, gimana Bu Winda cara mendeteksi seseorang ini terjangkit HPV atau enggak? Sudah ada vaksinnya dan sekarang sudah banyak banget cewek ya sebelum menikah, vaksin harus sebelum menikah ya. Kalau sudah menikah ya bukan vaksin lagi. Sebelum menikah, maksudnya bukan sebelum menikah, sebelum berhubungan seksual, seyogyanya sebelum menikah. Ya. Jadi yang belum pernah berhubungan seksual itu harus divaksin HPV. Bagusnya. Seperti kalian-kalian ini boleh vaksin HPV. Ya. Terus kemudian ketika sudah berhubungan seksual, ya baik itu sudah menikah atau belum, yang penting adalah sudah berhubungan seksual, itu jangan divaksin. Tapi dilakukan pemeriksaan. Ya. Entah itu pap smear, ya, atau IVA, inspeksi visual asam asetat ya, atau koloskopi ya. Itu sejenis. Kalau pap smear itu ada seperti cacar bebek namanya spekulum, sama IVA juga iya, akan dimasukkan ke lubang vaginanya kalian, dibuka, dilebarkan, diambil sampelnya di leher rahim ya. Seperti kalau kita swab test itu loh, swab test kan itu diambil lendirnya di hidung ya. Kalau ini lendir yang ada di leher rahim, jadi bentuknya sama seperti cotton bud gitu tapi panjang. Nanti akan kita oles leher rahimnya, kemudian kita akan taruh di perparat yang dimana di sana ada asam asetatnya, itu IVA. Kalau di pap smear sudah lebih canggih lagi, gitu. Ya, maksudnya hasilnya juga lebih akurat pap smear. Jadi IVA dan pap smear itu kalau IVA konvensional, pap smear sudah lebih modern gitu. Jadi hampir sama. Kalau koloskopi, kalau nggak salah namanya itu ya, itu sejenis kita buka juga dengan spekulum. Kemudian kita lihat nih dengan sebuah alat seperti kamera gitu, kayak pindai X-ray gitu, tapi alatnya masuk, diambil citranya. Tuh. Ada juga patologi endometrium, ada namanya di sini endometriosis, terjadinya penebalan dinding rahim, sehingga biasanya kalau ada endometriosis ini, seseorang perempuan itu siklus mennya nggak lancar.
karena dinding rahimnya tebal sehingga darahnya itu nggak mau ruptur ya atau tidak mau jatuh tadi, sehingga siklus mennya tidak lancar dan juga sulit dibuahi biasanya kalau terjadi endometriosis. Ovariumnya, patologi di ovariumnya nyeri ya di pelvisnya karena ovarium tempatnya di pelvis ya. Menstruasinya juga tidak teratur, adanya infertilitas ya. Nah, di sini ada tumornya. Nah, ini biasanya CA ovari ini juga sangat banyak selain CA cervix, CA ovari. Gitu ya. Nah, kemudian ini breast atau payudara ya. Ini genitalia kok ngomongin payudara, Bu. Nah, ini kesatuan sebenarnya. Kesatuan, teman-teman. Kalau kita ngomongin genitalia perempuan itu tidak lepas dengan payudara. Ya. Karena ini stimulusnya perempuan itu genitalianya bukan hanya di vagina saja, tapi payudara itu juga genitalia. Beda dengan laki-laki, payudaranya laki-laki tidak mengandung. Jadi kayak misalkan seseorang yang mau bereproduksi gitu ya, atau melakukan hubungan seksual, tidak hanya melulu fokus pada vagina. Kalau perempuan juga berfokus pada payudara. Makanya payudara ini juga termasuk genitalia. Kalau laki-laki kan enggak, hanya terfokus pada alat kelaminnya saja, penisnya saja. Breast atau payudara. Nah, ini ada tumor jinak payudara, jenis-jenisnya. Ada tumor ganas payudara beserta jenis-jenisnya. Ya. Ada nipple discharge. Nipple discharge itu kayak ini bisa normal, bisa abnormal. Nipple discharge itu normalnya ya keluarnya cairan dari puting ya. Jadi ada payudara yang di atasnya seperti titik itu namanya puting gitu ya, atau nipple ya, di mana nanti akan keluar cairan pada saat kondisinya setelah hamil melahirkan, otomatis menyusui ya, keluar cairan susu seharusnya. Tapi ada beberapa kondisi bisa keluar cairan darah, bisa keluar cairan nanah atau keluar cairan lendir dan sebagainya, itu di kondisi abnormal. Kalau ada tadi massa, bisa tumor yang ganas atau kanker tadi. Diagnostiknya kalau payudara bisa, kalau yang bukan penunjang itu dengan sadari periksa payudara sendiri dengan cara melakukan secara memutar. Paling bagus adalah kondisi menstruasi. Apakah nanti ketika kondisi menstruasi ataupun setelah menstruasi kalian lakukan sadari sendiri ya, periksa payudara sendiri, adakah benjolan? Kalau diraba benjolannya bergerak, istilahnya lari-lari, itu sudah salah satu tanda dari CA mami. Atau nyeri ketika dipegang, itu CA mami. Nah, kalau mau pemeriksaannya ada mamogram, ya. Ini seperti X-ray, seperti CT, seperti X-ray, diambil citranya, difoto payudaranya, apakah di sana ada massa ganas atau tidak, gitu. Ya, terjadi pada wanita usia produktif biasanya. Nah, tes diagnostiknya ini ada USG, ada mamografi, ada clinical breast CBA, ada juga biopsi. Nah, ini kalau kita mau tahu jenisnya dia ganas atau enggak dengan FNA ya, fine needle aspiration. Jadi kita ambil sampelnya, jaringannya, kita biopsi, kita cek kultur jaringannya untuk mengetahui apakah dia ganas atau tidaknya. Tapi kalau besar atau tidaknya, letaknya di mana, seperti apa, itu bisa mamo. Ya. Oke, dari sini ada ultrasound juga. Nah, ini
Ini sudah ini beberapa faktor risiko terjadinya kanker payudara, ya, radiasi. Nah, kalian ini kan sebagai radiografer, ada banyak juga perempuan di sini. Kalian harus betul-betul radiasi itu lebih lebih sedikit berbahaya kepada kita perempuan daripada laki-laki. Makanya gunakan APD yang bagus. Apalagi kalian di usia produktif, jangan sampai terkena CA, Mami. Ya, karena radiasinya banyak case terjadi akibat paparan radiasi. Ya, terutama kalian ini kan radiasi kan nggak hanya yang di RS ya, misalkan handphone, radiasi macam-macam ya yang ada di iklim ya. Apalagi kalau kalian tiap hari berhubungan dengan radiasi, nah itu harus betul-betul dijaga apa namanya, alat perlindungan dirinya harus betul karena apa namanya, kalian ini salah satu tugas yang luar biasa gitu loh ya. Jadi harus ngerti nih basic-basicnya. Jangan sampai gak lucu kan kalian ngerti ilmunya tapi kalian yang terkena itunya paparannya. Tuh. Kemudian obesitas juga bisa menyebabkan CA mame gitu ya. Dan screening ya bisa. Nah, kalau screening tadi paling mudah dengan sadari periksa payudara sendiri. Ada. Itu sudah selesai 23 dari 23. Ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan? Permisi, Silakan. Bu. Eva dulu. Oh ya. Baik Ya, Bu, saya izin silakan. bertanya ya. Mungkin ini kurang berkaitan sama penyakit menular seksual. Jadi saya pernah dengar kalau wanita itu harus udah haid teratur di umur 17 tahun. Nah, ini tuh ada wanita yang udah di atas 17 tahun itu belum haid teratur. Haidnya itu kayak 1 tahun itu cuma 2 sampai 3 kali. Itu pun cuma dikit dan kayak cuma 1 sampai 3 hari. Terus pernah periksa ke bidan dan katanya itu nggak apa-apa. Lalu dia itu kayak pengobatan diurut gitu baru keluar haidnya. Itu 1 kali diurut kayak keluar gitu. Terus ada diurut lagi itu nggak keluar lagi, terus dikasih obat sama bidannya itu keluar, terus dikasih obat lagi udah nggak keluar lagi. Terus dia juga ada kayak riwayat tumor di ketiak gitu. Nah, menurut Bu Winda itu apakah emang perempuan itu harus sudah haid di umur 17 tahun? Kalau misalnya emang belum, itu apakah normal atau ada yang bermasalah gitu, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Oke. Apakah harus haid di usia 17 tahun? Seharusnya iya. Haid apa namanya? Normal itu kalian di masa balik ya. Jadi ketika kalian itu biasanya di usia berapa ya? SD kelas 6 itu usia berapa ya? 12 SD tahun. kelas 15 ya? 14. Berapa SD itu? Kalau SD kelas 6 itu umur 12 tahun. Ya, sekitar Kalau segitu SMP ya. kelas 3. Nah, SD kelas 6 itu seharusnya biasanya sudah dikatakan seusia 12 gitu ya. 10 tahun ke atas itu bisa seseorang dikatakan apa namanya sudah wajar kalau ada ini istilah kata kok anaknya ini kelas 3 sudah haid ya. Haid cepat atau enggak itu memang tergantung hormon ya. Hormon di dalam tubuhnya. Hormon di dalam tubuh seseorang. Kadang ada anak yang usianya kelas 3 atau kelas 4 SD udah haid. Ada yang SMP atau SMA baru haid. Enggak apa-apa, enggak masalah. Itu hormon saja.
Ya, hormonal saja. Kalau lebih dari usia 20 tidak haid, nah itu berarti tanda-tanda infertilitas. Kalau belum usia 20, nggak apa-apa. Ya, wajar-wajar aja. 10 tahun sampai 20 tahun itu masa proses. Tapi kok ada yang misalkan usia 8 tahun atau 9 tahun gitu, udah haid, itu pun juga nggak apa-apa. Tapi orang yang haidnya terlalu dini, itu menopause-nya juga akan lebih dini. Menopause adalah kondisi seseorang tidak haid lagi untuk selama-lamanya. Ya, pada wanita, ya, kondisi menopause, ya, penurunan fungsi-fungsi reproduksi pada wanita menopause. Jadi dia tidak haid lagi. Jadi kalau dia haidnya terlalu dini, biasanya menopause-nya juga lebih dini. Ada banyak kondisi menopause bisa dilihat. Nah, kalau sampai 17 tahun, dia udah pernah haid nih, tapi haidnya nggak lancar. Kita lihat dulu. Tadi haidnya nggak lancar, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Semasa tidak menyakitkan. Contoh, kalau dia haidnya nggak lancar, tapi seketika dia haid, dia sampai pingsan, dia sampai sakit, dan sebagainya macam, harus segera diperiksakan. Karena haid lancar atau enggak itu bisa diatur dengan obat. Ya, haidnya mau diperpanjang, itu juga bisa diatur dengan obat. Misalkan contoh orang mau pergi ibadah haji atau umroh. Kira-kira kalau mau di sana nanti waktunya haid nih. Daripada mengganggu ibadah, minum obat supaya nggak haid. Haidnya nanti pulangnya umroh atau haji. Atau dihaidkan dulu sebelum berangkat umroh dan haji. Jadi ketika di sana udah nggak haid lagi. Gitu. Ya, jadi bisa diatur. Hormon ini bisa disimulasi, diatur. Nah, tapi yang menjadi masalah ketika hormon itu kita rekayasa, nah, berarti itu akan merubah sistem metabolisme tubuh normal kita. Gitu loh. Ya, haidnya di usia 17 tahun nggak apa-apa, nggak lancar. Biasanya nanti akan lancar sendiri ketika sudah berhubungan seksual. Maksudnya sudah menikah dan berhubungan seksual. Biasanya perempuan-perempuan, wanita-wanita yang tidak lancar mensnya, kalau sudah berhubungan seksual secara rutin dan lancar, haidnya pun juga akan ikut lancar. Ada kondisi seperti itu. Kondisi yang kedua, walaupun sudah berhubungan seksual atau sudah menikah, haidnya tetap nggak lancar. Perlu dikonsultasikan. Bukan terkait apa-apa, itu terkait tanda-tanda infertilitas di seseorang tersebut. Apalagi case-nya tadi ada benjolan di ketiak. Apakah itu cikal bakal dari kanker payudara? Ya, itu jadi harus betul-betul diperhatikan karena ada riwayat benjolan di ketiak, haidnya tidak lancar. Ya, jadi silahkan dikonsultasikan dengan dokter ini, apa namanya, ginekologi, ya, ginekologi, SPOG, obstetrik ginekologi, spesialis. Kalau memang belum dirasa dibutuhkan, ya enggak apa-apa. Gimana Eva? Ya, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Sama. Yang lain, ada yang mau didiskus? Izin bertanya, Bu. Hmm? Ini kasusnya dia itu abnormal keputihan sekitar 3-6 bulan. Nah, terus tapi pada saat abnormal itu biasa aja, Bu. Tapi cuma secara fisiknya dilihat itu keputihannya itu abnormal. Cuma kalau haidnya itu teratur lancar-lancar aja. Nah,
Tapi setelah abnormalnya keputihan itu selesai, itu dia itu ganti masa haidnya itu jadi nggak normal, Bu. Itu apakah keputihan itu secara patologis itu bisa dikatakan sebagai sinyal bahwa dia itu mau mengalami haid yang nggak normal. Tapi di case ini, seperti yang Bu Indah bilang itu eh, wanita ini tuh belum menikah, jadi belum melakukan apa aktivitas seksual apapun. Jadi memang dasarnya kan tadi kalau memang apa belum melakukan apa Bu tadi aktivitas seksual kan dia memang nggak lancar gitu. Eh, itu apakah memang ya udah normal aja atau ada penyebab lain gitu Bu? Terima kasih. Ini sebenarnya kok jadi banyak yang bertanya, kayak konsultasi ya, sesi sharing. Ini jadi banyak yang raise hand. Oke, jadi keputihannya kayak gimana? Model keputihannya seperti apa? Siapa tadi? Grisa kan yang tanya? Halo, halo Bu. Iya. Halo, model keputihannya seperti apa? Kan kalau orang normal itu kan ya putih, maksudnya bening gitu Bu. Nah kalau abnormal itu kan beda-beda. Ada yang kuning, terus kalau misalkan dia memang sakit itu kan sampai kehijauan kan ada. Tapi eh, dalam hal ini cuma sampai kuning aja gitu loh Bu. Itu gimana Bu? Jadi keputihan itu kan tadi udah tak jelasin ya. Ada yang normal, ada yang enggak. Misalkan di masa subur, seminggu setelah haid atau menstruasi kalian, itu nanti biasanya akan ada sejenis cairan lendir yang kayak buasah gitu. Buasah banget ya kan. Terus kemudian cairannya itu bening bentuknya, transparan. Ketika misalkan kalian ambil, dia akan molor seperti jelly gitu. Nah, molornya mungkin akan diolor sekitar 10 cm itu nggak putus. Nah, itu berarti tandanya adalah masa subur siap untuk dibuahi. Ya, jadi ketika nanti sudah nikah, bagus tuh waktu masa subur. Nah, tapi kalau kondisi keputihannya dia putih butek, putih susu, atau putih tulang, atau bahkan kehijauan dan kuningan, itu pasti ada infeksi. Ya diobati saja, diobati saja. Ada obatnya langsung ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk itu. Ada namanya pemeriksaannya itu pemeriksaan gram, namanya pemeriksaan gram. Diambil spesimen keputihannya, diperiksa, nanti, nah kalau keputihan ini harus menggunakan antibiotik, nggak bisa kalau nggak antibiotik. Ya, bisa juga kalau nggak antibiotik, ini tergantung dokternya sih. Biasanya antibiotik. Oke, nah setelah keputihannya ini selesai nih, misalkan udah sembuh, ya, oh jadi mensnya nggak lancar, sebenarnya tidak ada pengaruh seharusnya, ya. Mungkin mens nggak lancar itu ada banyak macamnya, misalkan kondisi psikologisnya tadi, dari keputihan tuh stres banget kalian, stres banget, kemudian mempengaruhi kecemasan sehingga hormonnya ya ikut gitu ya. Karena menstruasi itu kalau kalian kecapean, kelelahan, stres itu juga berpengaruh karena hormon. Menstruasi itu kita ngomongin hormon. Jadi mungkin dari kondisi tubuhnya yang tidak ini sehingga nah maintenance-nya jangan hanya cuma sekali. Misalkan di bulan ini dia molor atau keluarnya sedikit, bulan-bulan berikutnya evaluasi dong 3 bulan atau 4 bulan, 5 bulan berikutnya. Oh, bulan depan ternyata udah kembali normal. Kan nggak masalah. Oke, gimana? Terjawab? Ya Bu, mungkin karena stres itu tadi. Ayo coba satu-satu mulai dari Chandra. Dek. Permisi Bu Indah. Mau tanya Bu, tadi kan Bu Indah sempat ngomong kalau misalnya kalau yang penyakit HIV yang cowok kemungkinan itu masih bisa dibantu, kayak misalnya anaknya kemungkinan tidak tertular HIV. Gimana ceritanya kalau misalnya si pihak cewek yang menderita HIV, apakah ada eh, kemungkinan untuk anaknya tidak menderita penyakit HIV, ataukah ada program tertentu, ataukah eh,
keluarga itu harus menerima jika anaknya dan keturunannya nanti memiliki penyakit HIV juga. Oke, Mbak, next lagi, nanti tak jawabnya bareng-bareng ya. Angeli, Saya mau nanya Bu, apakah kalau misalkan kalau telat mens itu dapat dikaitkan atau gejala dari suatu kondisi kesehatan tertentu, terus gimana biar kita tuh nggak telat mens? oke. Lanjut, Intan. Izin bertanya, Bu. Tadi kan salah satu faktor terkena breast cancer itu kan eh, anak pertama itu lahir tapi kita umurnya udah 30 tahun lebih kan. Nah, berarti kayak perempuan itu dianjurkan untuk menikah dan melahirkan dan hamil melahirkan di usia di bawah 30 tahun ya, Bu. Padahal kan zaman sekarang kayak wanita lebih kayak oke karir dulu atau apa jadi kayak nikahnya agak lama gitu. Nah, itu gimana, Bu? Terima kasih sebelumnya. Ya, oke. Baik, baik. Ini ada 3 lagi, Nadia, terus terakhir nanti Arvina ya. Izin bertanya ya, Bu. Tadi kan sebelumnya Ibu menjelaskan kalau penyakit menular seksual itu seperti HIV atau sifilis itu kan ditularkan karena berhubungan seksual. Nah, saya tuh pernah baca di manifest Twitter gitu, kalau ada cewek yang dia nggak berhubungan seksual dengan lawan jenis, tapi kayak main sama dirinya sendiri gitu, Dok. Nah, terus setelah itu tuh dia katanya sakit nyeri di organ apa kemaluannya gitu. Nah terus waktu saya scroll untuk lihat reply-nya itu nggak ada penjelasan lebih lanjut terkait itu. Terus nggak ada orang yang eh, menjelaskan gitu dok. Kalau dari dokter mungkin apakah dengan bermain sendiri seperti itu apakah bisa menyebabkan penyakit atau tidak begitu dok? Terima kasih. Oke, yuk lanjut 2 pertanyaan lagi, Nadia. Suara saya terdengar kah, Bu? Mm-mm. Saya mau tanya, Bu. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan terkait patologi genitalia wanita itu ada yang di payudara itu mengeluarkan apa? Ada nipple discharge gitu kan, Bu? Nah, saya mau tanya itu apakah mungkin nipple discharge itu terjadi pada saat perempuan wanita itu menyusui dan jika mungkin apakah akan tertular ke bayinya atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, lanjut. Eh, izin Arvina, bertanya, terakhir. Bu. Ya, Mungkin silakan Arvina. Kebalikan dari pertanyaan ini, apakah Arvina apa? wanita Putus-putus yang suaranya, Arvina. halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Izin bertanya, Bu. Mungkin kebalikan dari pertanyaan ini kan. Nah, bagaimana dengan perempuan yang menikah dini dan itu akan rentan penyakit? Lalu ada sebuah kasus tetangga saya itu, Bu. Terus dia tumor di payudaranya dan diangkat tumornya. Itu kalau misalnya tumor di payudara, apakah nantinya akan mempengaruhi fungsi payudaranya atau bagaimana, Bu? Atau masih bisa normal gitu, Bu? Untuk menyusui dan lain-lainnya. Oke, kita jawab satu-satu ya. Dari yang awalnya tadi, HIV, pertanyaannya ya, gimana yang perempuannya kalau yang HIV perempuannya gitu ya. Semua ada programnya, tapi alangkah lebih baik itu, bukan alangkah lebih baik ya, apa ya, alangkah lebih mudah kalau yang HIV adalah yang laki-laki. Karena ada beberapa jenis pembuahan. Ada yang namanya bayi tabung, inseminasi, tiup, dan banyak lagi untuk jenis-jenis pembuahan. Dan semuanya, walaupun yang ini, apa namanya, yang HIV perempuan dan HIV laki-laki, semuanya harus dijadwalkan untuk hubungan seksualnya. Maksudnya harus mengkonsumsi obat selama kurun waktu tertentu dan dijadwalkan harinya bahkan jamnya ketika berhubungan.
sampai segitunya. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, akan lebih mudahnya kalau laki-laki yang yang HIV, karena spermanya akan dikeluarkan, kemudian dicuci, ya, dibersihkan, kemudian akan dimasukkan ke rahimnya si perempuan. Agak sulit, ya, hampir belum ada, setahu saya ya, kalau perempuannya yang HIV, gitu ya. Jadi pasti mungkin laki-lakinya tidak tertular bisa, tapi anaknya yang sulit sih. Anaknya yang sulit untuk HIV. Kalau laki-lakinya tetap bisa, tidak tertular. Ya, semoga menjawab. Selanjutnya, ini kalau saya lupa nanti tolong diingatkan ya, karena banyak pertanyaannya. Tentang apa namanya, CA mame atau breast cancer tadi ya, di mana usianya itu kalau kita berarti harus punya anak itu usianya yang ini ya Bu, 35 tahun betul ya. Jadi ketika usia kita lebih dari 35 tahun itu termasuk grade 1 Mas ya. Bukan berarti nggak bisa punya anak, enggak. Cuma grade 1 resikonya akan jauh lebih besar jika sang wanita itu usianya sudah 35 tahun baru hamil pertama. Gitu ya. Jadi lebih baik sebelum usia 30 tahun menikahlah. Gitu. Misalkan enggak ya enggak apa-apa. Ya, karena jodoh itu kan sudah ada waktunya sendiri ya. Kalau secara medis 60 tahun aja kalau tandanya begini. Semasa laki-laki itu tidak ada menopause-nya ya. Laki-laki itu jarang yang menopause ya. Semakin bertambah usia itu tetap matang. Spermanya itu semakin baik juga. Tapi ya nggak mengalahkan baiknya di usia produktif. Ini beda dengan perempuan. Semakin tua, perempuan ini ada yang namanya menopause ya. Ketika belum menopause, itu masih punya chance untuk dibuahi. Maksudnya menopause adalah nggak bisa ditentukan di usia 50. Misalkan usia 50 tahun sudah ada yang menopause. Usia 58 belum menopause. Ya. Jadi batasannya hanya menopause atau enggak. Terus bagaimana yang usia dini? Nah, usia dini itu organnya belum matang. Ya. Makanya kalau dibuahi akan mudah keguguran. Kalau di usia dini karena organnya belum matang. Atau ketika lahir anaknya bisa BBLR, berat bayi lahir rendah. Atau anaknya bisa prematur. Ya. Jadi karena organnya belum matang ada efek-efek yang bisa ditimbulkan. Terus apa lagi ya? Tadi pertanyaannya. Aku agak lupa. Yang belum terjawab siapa? Saya, Bu. Ya. Apa baik tadi pertanyaannya? Bu, ini Apa? Ya, baik. Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaan saya tadi tuh Bu, kan sudah dijelaskan kalau penyakit menular seksual itu dari berhubungan seksual dengan lawan jenis begitu kan Bu. Nah, saya pernah baca manifest di mana ada cewek yang main sama dirinya sendiri gitu. Nah, terus Cukup. Ya. Oke. Jadi penyakit menular seksual itu bisa disebabkan karena berhubungan seksual. Kamu bacanya manifest, soalnya nggak ada sumbernya. Kalau kamu baca jurnal itu baru ada sumbernya. Seseorang yang melakukan istilahnya orgasme sendiri ya atau berhubungan misalkan dengan benda atau dengan jari atau dengan apapun itu anggota tubuh lain ya melakukan hubungan sendiri kemudian ada infeksi menular seksual itu rata-rata karena tidak ada higienitas kotor ya itu kondisi tangannya kotor dan segala macamnya kotor ya itu biasanya karena lesi aja lecet aja gitu ya jadi sebaiknya tidak boleh juga secara agama ya gitu. Ada lagi yang belum terjawab?
Sudah semua? Saya Nadia? belum. Belum? Ya. Tadi kan saya tanya mengenai patologi. Tadi Ibu sempat menjelaskan terkait nipple discharge itu kan, Bu. Nipple, oke, siap. Nah, gimana Bu nipple discharge? Tadi seharusnya kan keluarnya air susu. Apakah ketika hamil kemudian menyusui bisa keluar darah? Bisa. Bisa. Tapi bukan darah dari saluran air susunya. Darah itu misalkan karena lecet dan lesi. Atau nanah. Ya, berarti ada infeksi di dalamnya. Anaknya bisa kena nggak? Bisa. Ya, kalau dia kondisinya itu baik. Nah, tapi kalau dia nanti sampai keluar darah, nanah atau cairan yang lain, itu pasti sakitnya minta ampun. Ya, tuh. Keluar susu secara normal aja itu biasanya sakit. Tapi ini apalagi keluar nanah. Nah, beda lagi kalau keluar darahnya itu karena misalkan anaknya ngegigit, kemudian lecet, lesi, dan itu keluar darah, itu beda lagi. Maksudnya yang keluar darah itu benar-benar darah dari dalam susunya, bukan dari luar susunya yang kondisi lecet. Biasanya kalau yang terjadi adalah susu campur darah itu karena lecet. Karena misalkan airnya nggak keluar, keseringan dipompa atau anaknya rewel, gigit-gigit, itu yang lecet. Kalau darahnya dari dalam itu berarti infeksi. Jadi stop, nggak boleh diminumkan ke anaknya. Harus diobati dulu. Anaknya gimana Bu? Ya harus support, mau nggak mau. Seperti itu. Sudah terjawab semua ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sama. Ini saya akan share screen untuk kalian bisa absen. Presensinya salah satu aja, nanti yang lain saya presensikan ya. Misalkan hari ini yang genitalia aja ya. M7 patologi. Yang genitalia aja. Saya mulai dari kelas. Apakah sudah tertampil? Silahkan. Oh ini, presensi belum divalidasi. Kalau belum divalidasi itu belum bisa ya? Kok bisa sih? Minta tolong ya, konting divalidasi untuk presensi-presensi sebelumnya. Sebentar, Bu. Sebentar. Oke, tidak apa-apa. Nanti aja. Nanti saya absenkan semua, nanti tak reminder di grup aja. Baru kalian validasi semua. Mohon maaf. Ayo Asti, Chandra, tadi ada loh. Marianus ada tadi. Saya terkendala device, Bu. Oke, tak ini kan ya. Marianus. Permisi, Bu Saskia Indah. ada nggak? Saskia ada nggak? Saskia. Ada. Ada nggak? Mana? Suruh on cam. Saski, Atas halo. nama. Nah ya, makasih Bu. Saski mana? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya tinggal ini. Ada, Bu. Nah, udah ya, udah. Oke, saya hentikan dulu. Saya lanjut ke kelas berikutnya.
Yang kelas B, silahkan. Permisi Bu, share screen-nya belum. Iya, ini. Sudah terlihat belum? Sudah Bu. Sarenina, Nathanael, Tasmita, ada nggak? Ada nggak? Renina, Nasmita hadir Ibu. Ayani, Tasmita, oke. Nata, Nael, oh udah semua ya. Sip. Oke, saya ke kelas C. Kelas C. Oke, silahkan untuk kelas C. Ayo kelas C masih banyak yang belum absen. Masih banyak itu. Azaraya, Prawira, Dava, Sinta, Enik tadi ada. Halo?
Ini nggak ada semua ini. Nanti tolong hubungi saya ya. Ini Iya, Ibu tidak ada kalau di dia sini. kalau dia tidak apa, ini saya screenshotkan, saya kirim ke grup. Kalau dia bisa menunjukkan bukti bahwa dia malam hari ini ikut, nanti saya presentasikan. Kalau tidak ya tidak. Itu ya. Oke. Selanjutnya kelas D. Silakan presensi untuk kelas D.